Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah luar biasa, semakin semangat. Allahu Akbar. Baiklah, pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang menulis. Menulis adalah suatu kegiatan mengungkap gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang atau simbol yang dibuat secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Menulis merupakan salah satu kegiatan yang kompleks, mencakup gerakan jari, tangan, lengan, dan mata secara terintegrasi. Keterampilan menulis merupakan sebuah kemampuan motorik sehingga dapat dikembangkan dengan kegiatan lain untuk menunjang keberhasilan dalam menulis, seperti saat bermain sambil menulis apa saja yang dikerjakannya. Tujuan menulis yaitu yang pertama memberitahukan atau menjelaskan. Tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan atau menjelaskan sesuatu biasa disebut dengan karangan eksposisi. Yang kedua, meyakinkan atau mendesak. Tujuannya yaitu bahwa apa yang disampaikan penulis benar sehingga penulis berharap pembaca mau mengikuti pendapat penulis. Yang ketiga, bercerita sesuatu, bertujuan untuk menceritakan suatu kejadian kepada pembaca tersebut, yaitu karangan narasi. Yang keempat, mempengaruhi pembaca. Tujuannya yaitu sebuah tulisan terkadang untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca agar mengikuti kehendak penulis. Yang kelima, menggambarkan sesuatu. Sebuah tulisan digunakan untuk membuat pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sesuatu yang diceritakan penulis dalam tulisannya. Selain itu, tujuan menulis dapat juga dari segi kepentingan pengarangnya. Menulis dari segi itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu tujuan penugasan, adanya kalanya sebuah tulisan dibuat khusus untuk memenuhi tugas yang diberikan. Yang kedua, tujuan estetis. Tujuan ini biasanya dianut oleh para sastrawan. Mereka menulis dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keindahan melalui tulisan yang dapat membuat tulisan untuk memberi informasi kepada pembaca. Yang ketiga, tujuan penerangan. Tujuan ini terkait dengan motivasi utama si penulis yang membuat tulisan untuk memberi informasi kepada pembaca. Yang keempat, tujuan pernyataan diri. Sebuah tulisan terkadang dibuat untuk menegaskan siapa diri Anda. Yang kelima, tujuan konsumtif. Ada kalanya sebuah tulisan diselesaikan untuk dijual dan dikonsumsi oleh para pembaca. Selanjutnya, unsur menulis. Unsur menulis terdiri dari 4 gagasan. Yang pertama yaitu yang pertama yaitu gagasan, yaitu topik yang berupa pendapat, pengalaman, atau pengetahuan seseorang.
Gagasan tergantung pada pengalaman masa lalu atau pengetahuan seseorang. Yang kedua, tuturan merupakan pengungkapan gagasan yang dapat dipahami pembaca. Ada bermacam tuturan antara lain yaitu deskripsi, persuasi, narasi, dan argumentasi serta eksposisi. Yang ketiga, tatanan. Tatanan ialah aturan yang harus diindahkan ketika mengungkapkan gagasan. Berarti menulis tidak sekedar menulis, harus mengindahkan aturan-aturan dalam menulis, misalnya penggunaan ejaan yang tepat. Yang keempat, wahana. Wahana juga sering disebut dengan alat. Wahana berupa gramatika, kosakata, dan retorika seni memakai bahasa. Pada penulis pemula, wahana sering menjadi masalah. Mereka menggunakan kosakata, gramatika, dan retorika yang masih sederhana dan terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis harus memperkaya yang belum diketahui. Artinya, seorang penulis harus rajin dan membaca. Materi selanjutnya itu manfaat menulis. Manfaat menulis yaitu yang pertama, dengan menulis dapat lebih mengenali potensi yang ada pada diri yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditulis. Yang kedua, melalui menulis dapat mengembangkan berbagai gagasan yang ingin dikemukakan dalam tulisan dalam bentuk teks. Yang ketiga, dari menulis dapat memperluas wawasan, kemampuan dalam berpikir, baik dalam bentuk teoritis maupun dalam berpikir terapan. Yang keempat, permasalahan yang kabur dapat dijelaskan dan dipertegaskan melalui kegiatan menulis. Yang kelima, melalui menulis dapat menilai gagasan sendiri secara objektif. Yang keenam, dengan menulis dapat memotivasi diri untuk belajar dan membaca lebih giat. Penulis menjadi penemu atau pemecah masalah, bukan hanya sekedar menjadi penyadap informasi dari orang lain. Berikutnya itu fungsi menulis. Fungsi menulis terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu berfungsi informatif. Fungsi tulisan formal maupun karya sastra pada dasarnya sama, yaitu memberikan informasi tentang suatu hal. Tulisan formal seperti itu menyampaikan fungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca. Begitupun pada karya sastra yang berbentuk prosa atau fiksi. Yang kedua, berfungsi pragmatis. Orientasi pragmatis lebih tertuju kepada karya sastra sebagai sarana pendidikan. Dalam karya sastra terdapat pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang ketiga, berfungsi direktif. Tulisan itu tidak hanya membuat pembaca melakukan sesuatu, tapi melakukan kegiatan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis. Hal ini dapat dilakukan penulis dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan perintah, himbauan maupun rayuan. Yang keempat, berfungsi interaksional atau interpersonal. Menjalin hubungan, memelihara dan memperlihatkan perasaan bersahabat atau solidaritas sosial. Yang kelima, fungsi imajinatif. Biasanya berupa karya seni, misalnya puisi, cerita, dongeng, lelucon, yang digunakan untuk kesenangan pembacanya, yang tentunya ini berhubungan lagi dengan fungsi pragmatis sebuah karya sastra. Selanjutnya, jenis menulis.
Yang pertama itu eksposisi, yang kedua deskripsi, yang ketiga narasi atau kisahan, yang keempat argumentasi, yang kelima persuasi. Baiklah Ananda, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.